Sempat menghilang, Bjorka kembali membocorkan dan menjual data pelanggan. Kali ini, Bjorka membocorkan 44 juta lebih data pelanggan My Pertamina di forum peretas. Setelah menghilang sebelum rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan, peretas Bjorka kembali muncul. Kali ini, Bjorka diduga meretas dan menjual data pelanggan My Pertamina. Total ada 30 GB data pelanggan yang memuat 44 juta lebih data pelanggan My Pertamina. Data pelanggan ini diduga dijual seharga $25.000 Amerika Serikat atau hampir 400 juta rupiah. Data yang dibocorkan antara lain mencakup nama, alamat email, nomor induk kependudukan, nomor pokok wajib pajak, nomor telepon, alamat, jenis kelamin, dan tanggal lahir hingga data pendapatan pelanggan. PT Pertamina Patraniaga sendiri saat ini masih menginvestigasi kebocoran data pelanggan My Pertamina. Dalam pesan teks kepada Kompas TV, Pertamina menyebut saat ini bersama Telkom sedang menginvestigasi bersama untuk memastikan keamanan data dan informasi terkait My Pertamina. Bjorka sebelumnya telah aktif membocorkan dan menjual data penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. Di antaranya membocorkan data pelanggan IndiHome, data registrasi pelanggan kartu seluler, data pemilih KPU 2019, hingga data pribadi pejabat. Pemerintah bahkan sebelumnya telah membentuk tim khusus untuk mengejar Bjorka. Namun, hasilnya sia-sia. Bahkan setelah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan, Bjorka tetap membocorkan dan menjual data pribadi pelanggan My Pertamina. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu mengapa praktik kebocoran dan penjualan data pribadi tetap terjadi meski Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah disahkan? Telah bergabung bersama kami di studio pakar digital forensik Pratama Persada. Selamat malam. Selamat malam, Mas Cindy. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. 44 juta data lebih pelanggan My Pertamina. Analisa Anda, betulkah ini data pelanggan My Pertamina atau bercampur dengan data lain? Ya, jadi kalau kita lihat si Bjorka ini memberikan sampel. Sebenarnya dia menjual datanya ini gelondongan. Ada sekitar 30 GB data yang dijual sama dia nawarkan $25.000, sekitar hampir berapa ya, 400-an juta ya gitu. Nah, dia ngasih sampel tuh, ada 2 file dan dikasih sampel, data pelanggan sama data transaksi gitu. Nah, kemudian setelah kita cek di dalamnya sampel ini, kita menemukan field-field yang ternyata gitu kalau kita perhatikan itu ada nick, ada kakak gitu, ada nick, ada nama gitu kan ya. Nah, kita verifikasi data nicknya tersebut, benar nggak nick ini namanya ini gitu. Dan ternyata memang benar gitu. Kita bisa ngecek itu di Dukcapil dan ternyata benar bahwa yang dikasih sampel itu data yang valid gitu. Kemudian juga kita coba di get kontak kan ya gitu. Ternyata nomor handphone yang ada di situ namanya juga benar di situ gitu. Nah, tapi sampelnya nggak terlalu banyak nih, ada 105 lah gitu baris sampelnya gitu. Dibandingkan 44 juta. Kita lihat ke belakang pada saat Bjorka mengklaim membocorkan data-data pribadi tokoh-tokoh politik di Indonesia, menteri, kemudian juga beberapa nama lainnya. Pemerintah kan menyatakan itu datanya nggak ada yang penting kok. Dan ada juga data yang dibocorkan oleh Bjorka itu bukan data yang valid, ada kesalahan-kesalahan dari data yang dibocorkan oleh Bjorka, jadi nggak perlu khawatir. Nah, kalau dengan data My Pertamina sebanyak 44 juta pelanggan, perlukah kita khawatir sekarang? Gini, saya nggak ngerti tuh siapa yang orang yang ngomong bahwa kita nggak perlu khawatir dengan data yang bocor ini gitu. Karena data yang kemarin dibocorkan itu, saya juga sudah melakukan verifikasi dan valid. Data PLN saya cek semuanya valid, data IndiHome valid, data SIM card valid, data KPU juga valid. Saya nggak ngerti mana tuh yang dibilang nggak valid. Ada kesalahan-kesalahan dari data-data yang dibocorkan. Kalau kesalahan-kesalahan data yang dibocorkan itu bisa jadi waktu menginput data orang yang diinput itu. Nggak mungkin si Bjorka ini dia bisa ngerti modifikasi data, nggak mungkin. Bayangkan ada yang dikasih sampel itu kan ada 1 juta data. Mungkin nggak orang membuat fake gitu 1 juta data dengan nama yang lengkap, dengan nomor NIK gitu, dengan alamat gitu. Impossible menurut saya gitu. Nah, ini juga terjadi di My Pertamina karena di dalam field-fieldnya itu ada juga jenis BBM, kemudian jenis pembayaran, ada Pertalite, ada Biosolar, ada Pertamax Turbo dan lain-lain begitu. Nah, siapa ini yang punya data ini di Indonesia gitu? Institusi mana yang punya data ini gitu? Tetapi tentu saja kenapa ada mempertanyakan itu? Kenapa institusi mana yang punya? Apakah mereka punya andil atau ada kelemahan-kelemahan yang? Karena gini, karena kalau kita berbicara secara pasti ini punya siapa sih? Nggak bisa tahu. Karena data yang diberikan oleh Bjorka ini juga tidak spesifik ada URL-nya atau dari web mana dia diambil begitu.
karena kita dugaannya adalah dari My Pertamina gitu, karena field-fieldnya sesuai dengan aplikasi My Pertamina gitu. Sebenarnya tanggung jawab oleh My Pertamina ini, oleh Pertamina ini untuk menginformasikan kepada masyarakat gitu, dan itu ada di Undang-Undang PDP gitu. Dalam waktu maksimal 3 hari harus menyampaikan kepada masyarakat apakah terjadi kebocoran, yang bocor apa saja, bagaimana langkah mitigasinya dan lain-lain. Karena gitu. menjadi tanggung jawab My Pertamina ya untuk melindungi data pelanggan. Kami sudah mencoba untuk menghubungi My Pertamina, tapi sampai saat ini masih belum ada konfirmasi dari My Pertamina. Kita bicara soal 44 juta data pelanggan My Pertamina. Sebanyak itu, apakah ini adalah data bagi mereka yang ketika melakukan pendaftaran saat BBM bersubsidi, kemudian diberlakukan untuk pelanggan atau pengguna My Pertamina, atau juga jauh sebelum itu, Mas? Jauh sebelum itu kalau menurut saya, karena datanya begitu banyaknya ya gitu, dan di dalamnya kan juga ada pilihan itu. Kalau saya juga pelanggan My Pertamina sebelum bersubsidi saya sudah mendaftar itu. Ya pasti datanya di situ ada gitu. Saya yakin datanya di situ ada gitu. Karena yang kemarin subsidi tepat itu kan hanya untuk pembelian Pertalite ya. Gitu. Apa namanya lebih spesifik gitu. Kalau ini di aplikasi My Pertaminanya gitu. Kan dulu enak tuh pakai My Pertamina, kita install aplikasi, kita bayar apa namanya bensin, nggak usah ribet-ribet ngeluarin duit cash, tinggal apa namanya scan, selesai gitu ya kan. Apalagi pada saat diberlakukannya BBM bersubsidi dengan menggunakan My Pertamina, ada data pendapatan di sana, kemudian juga kartu keluarga juga didaftarkan. Ini kita sudah saatnya untuk sangat khawatir dengan kebocoran 40. Iya, pasti kalau menurut saya, bayangkan ya Mbak Cindy ya, dari nomor handphone saja gitu. Dari nomor handphone saja itu kita bisa tahu loh, seorang ini punya GoPay nggak, punya Dana nggak, punya dompet digital apa gitu, punya link aja nggak gitu. Itu kalau orangnya pinter bisa dilakukan take over loh. Kalau itu digabungkan dengan kebocoran data di bank, kemudian dengan NIK yang bocor dan lain-lain, bisa diambil alih loh. Apa namanya isi saldo rekeningnya gitu. Coba sekarang kalau kita lihat banyak sekali orang-orang yang ketipu gitu. Contohnya misalkan ini ada update pembayaran biaya transfer ya gitu. Bapak harus ngeklik link ini gitu. Dari mana sih orang-orang itu bisa tahu ngirim apa namanya penipuannya itu ke masyarakat kita? Ya dari data yang bocor itu gitu. Jadi menurut saya nggak boleh kita meremehkan data yang bocor itu. Mungkin untuk bapak-bapak yang ada di atas sana nggak akan merasa, tapi yang di bawah Mbak banyak yang ketipu. Bayangkan nggak jauh-jauh lah judi online gitu, ya kan, walaupun sekarang nggak kedengaran lagi judi online nih. Dari mana gitu agen-agen judi online ini dia bisa menawarkan gitu aplikasinya kepada masyarakat? Ya pasti dari kebocoran data ini, apalagi ketika depositnya tinggal 50.000, 100.000, banyak yang kena gitu. Ini pertanyaannya, kenapa kemudian data ini 44 juta data bocor padahal undang-undang soal perlindungan data pribadi disahkan? Apa yang salah? Yang salah adalah karena sebenarnya kita nggak bisa ngomong salah dulu nih sebenarnya ya gitu. Tapi biasanya gitu banyak perusahaan di Indonesia, banyak organisasi besar di Indonesia, banyak institusi pemerintah di Indonesia gitu terbiasa bikin aplikasi yang kelihatan bagus, jalan oke gitu, enterprise, tapi lupa masalah security-nya. Nah, masalah security ini menjadi masalah. Contohnya misalkan kalau misalkan My Pertamina gitu, dia menerapkan enkripsi yang bagus gitu, pengacakan penyandian data, mungkin si hacker, si Bjorka ini bisa masuk ke sistemnya mereka. Tapi begitu nyolong datanya, dia nggak akan bisa baca karena datanya teracak, terenkrip semuanya gitu. Misalkan sampelnya kayak gitulah gitu. Berarti sangat lemah ini artinya perlindungan data di. Kalau menurut saya iya. Pertamina. Kalau saya bicara di Pertamina saya nggak bisa lemah apa tidak ya gitu. Tapi dari bukti-bukti bahwa dia tertas ya menurut saya lemah gitu. Oke, apa sebenarnya yang kurang dari keamanan perlindungan data di Indonesia? Kalau menurut saya lebih ke arah awareness ya, security awareness ya. Kenapa? Karena sebenarnya contohnya Badan Siber dan Sandi Negara, mereka sudah membuat berbagai macam standar aturan keamanan informasi. Yang jadi masalah adalah standar itu ternyata nggak diterapkan gitu. Karena mereka nggak merasa wajib menerapkan standar keamanan ini gitu. Contoh kedua misalkan, Badan Siber dan Sandi Negara mendeteksi ada 1,6 miliar serangan di tahun 2021. Mereka juga punya sensor yang sudah melakukan deteksi ada serangan ke beberapa puluh institusi pemerintah. Begitu disampaikan, yang respon berapa? 1, 2 aja, yang lainnya nggak respon gitu. Artinya apa? Awareness-nya memang masih belum ada di sini. Awareness-nya belum ada? Belum ada. Satgasus kan kemarin sempat dibuat Mas, pada saat kebocoran data pertama oleh Bjorka. Menurut Anda juga tidak efektif kinerjanya kalau sampai sekarang data My Pertamina sampai bocor 44 juta? Iya, kalau menurut saya, sebenarnya kemarin saya sempat menaruh harapan yang cukup tinggi nih sama Satgasus gitu. Karena gabungan antara Menko Polhukam, BSSN, Kominfo, Barreskrim, dan Badan Intelijen Negara
negara gitu ya kan. Kan ya? target keren banget ini karena sebelumnya susah ngumpulin stakeholder cyber ini susah sekali gitu ya kan. Nah, sayangnya ketika setelah dibentuk gitu, target utamanya adalah nyari si Bjorka ini gitu yang akhirnya nangkep orang di Cirebon, ke Madiun yang ternyata salah sama sekali, bukan itu gitu. Buktinya apa? Ya sekarang si Bjorka masih leluasa dia ngelempar data curian gitu ya kan. Harusnya kalau menurut saya gitu, pertahanan kita yang diperkuat. Satgasus ini harusnya punya kekuatan gitu untuk melakukan asesmen ke seluruh sistem yang ada di Indonesia, kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu, mengamankan dulu semuanya. Gitu. Setelah itu aman, defense-nya bagus, baru ofensif. Siapa nih macam-macam sama Indonesia nih? Siapa nih macam-macam baru dikejar gitu. Belum ada meskipun ada undang-undang. Kalau menurut saya sampai saat ini saya nggak ngerti kerjanya apa ya. Apa sih kelemahan dari undang-undang perlindungan data pribadi kita, Mas, sampai kita masih bisa dengan mudah hacker itu mencuri data sebanyak itu? Ya, yang pertama sebenarnya harus diapresiasi sih kita punya undang-undang karena udah bertahun-tahun yang lalu. Harusnya kita punya undang-undang ini sudah sejak bertahun-tahun yang lalu. Tapi oke lah gitu. Nah, yang jadi masalah adalah undang-undang pelindungan data pribadi ini tidak akan kuat kalau tidak ada penegakan hukum. Nah, yang bisa melakukan penegakan hukum itu adalah nanti kerjasama antara Komisi Pelindungan Data Pribadi atau Otoritas Pelindungan Data Pribadi yang ngurusi kalau terjadi insiden kebocoran data kerjasama dengan aparat penegak hukum. Nah, yang jadi masalah adalah komisi atau Otoritas Pelindungan Data Pribadi yang harusnya dibentuk undang-undang itu tidak terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Akhirnya lembaga yang harusnya mengelola ini fungsinya dikeluarkan dari undang-undang, diserahkan kepada Pak Presiden untuk pembentukannya gitu. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya. Nah, Pak Presiden, saya nggak tahu apakah karena beliau sibuk gitu, ternyata tidak segera membentuk Komisi Pelindungan Data Pribadi ini gitu. Walaupun di dalam amanat undang-undang itu diberikan waktu 2 tahun maksimal gitu untuk melakukan pelaksanaan dari undang-undang PDP ini. Yang jadi masalah adalah kebocoran data ini terjadinya bukan sekarang, bukan nanti, tapi sejak bertahun-tahun yang lalu. Seperti artinya tidak ada ini adalah hal yang urgent gitu. Ini hal yang urgent gitu loh. Saya berpikir mungkin untuk orang-orang tertentu kebocoran data, penipuan mungkin nggak ngefek lah buat mereka, tapi untuk orang bawah gitu, untuk masyarakat kita banyak sekali korban-korban yang akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu, Mbak. Ini sangat berbahaya dan harus menjadi kekhawatiran bagi negara ya. Bjorka waktu membocorkan beberapa nama-nama tokoh, kemudian juga ada IKTP ya kalau tidak salah, NIK pada saat itu yang dibocorkan atau dicuri oleh Bjorka, ia beralasan ingin memperolok pemerintah Indonesia yang dianggap tidak kuat dalam hal security untuk melindungi data pribadi. Kali ini, Pertamina apa motifnya menurut Mas Prat? Kalau menurut saya dia bayar janjinya sih. Gitu. Karena kan gini, di September kan 2022 dia bilang bahwa ini kalau pemerintah kita nih gitu, kalau masih kayak gini gitu, nanti berikutnya akan dibuka nih, dibongkar nih kebocoran data Pertamina gitu. Nah, ini ternyata dia dan masih membuktikan bahwa masih selemah itulah. Gitu. Ternyata masih lemah gitu. Di Pertamina gitu. Harusnya begitu ada ancaman kayak gitu kan harus ini nih dari sejak berbulan-bulan yang lalu kan harusnya mulai ini berbenah nih. Bagaimana sistem keamanan, jangan-jangan emang kita lemah gitu. Apakah kira-kira ada celah kebocoran dan lain-lain gitu. Tapi ternyata enggak, akhirnya bocor juga. Iya. Apa yang kemudian harus dilakukan? Ini sudah ancaman kesekian kalinya dari Bjorka. Untuk My Pertamina gitu, siapa pengelolanya Pertamina gitu, ya menurut saya harus segera melakukan langkah mitigasi gitu. Dicari apakah itu memang data dari mereka. Jika memang sudah dibuktikan bahwa itu data dari My Pertamina, harus segera mempublikasikan gitu data apa saja yang bocor gitu. Kemudian apa yang harus dilakukan mereka? Harus minta maaf dong. Masa nggak minta maaf gitu? Selama ini juga ketika terjadi kebocoran data kan nggak ada yang pernah minta maaf. Tapi ini kan udah ada undang-undang PDP gitu. Walaupun saya yakin tidak akan bisa kena sanksi perdata, denda. Kenapa? Karena Komisi Pelindungan Data Pribadinya belum terbentuk gitu. Jadi nggak akan bisa. Walaupun sebenarnya kalau sampai ini komisinya ini terbentuk, kemudian setelah melakukan audit digital forensik kepada My Pertamina dan ditemukan kelalaian, dia bisa kena denda sampai 2% dari total revenue tahun terakhir.
untuk jika dituntut secara perdata, tapi sampai sekarang pun. Iya, dan kalau misalkan ternyata kelemahannya itu sangat ngawur sekali gitu, lemah sekali gitu, itu orang per orangnya, CISO-nya gitu, atau yang bertanggung jawab terhadap keamanan cybernya, itu secara perorangan juga bisa kena ancaman hukuman pidana dan denda gitu, sampai 7 tahun sampai 7 miliar. Penguatan security dan lembaga-lembaga untuk kesiapan mendukung itu harus segera dibentuk ya. Tapi bagaimana dari pelanggan? Kita kan selama ini juga minta tolonglah kepada pemerintah untuk segera memperkuat security perlindungan data pribadi. Kemudian meminta pertanggungjawaban dari institusi-institusi terkait. Tapi bagaimana dengan pelanggan yang datanya sudah bocor? Atau bagaimana pelanggan bisa memproteksi juga data sendiri? Mungkinkah itu terjadi? Nah, yang pertama adalah ketika kita diminta untuk mengamankan data kita gitu, jangan buat password yang gampang ditebak, yang harus panjang, sering ganti password, jangan mengupload informasi sembarangan gitu. Itu memang bagus untuk kita gitu. Tapi dalam kasus ini nggak ngaruh, Mbak, gitu. Kenapa nggak ngaruh? Karena yang bocornya itu adalah dari penyelenggara sistem elektronik yang sudah kita percayakan data kita kepada mereka. Mau ngapain kita? Emang kita bisa ngomong sama My Pertamina, amanin ya, pakai enkripsi ya. Dan pada saat itu memang diimbau untuk mendaftar My Pertamina supaya bisa mendapatkan BBM subsidi. Artinya dengan sukarela mempercayakan NIK, kemudian nomor KK, makanya akhirnya sekarang apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Ya cuma bisa waspada saja gitu, bahwa ya sudah, kita tinggal menunggu kita ini akan jadi korban atau calon korban. Nggak ada yang selamat dari data-data itu gitu. Makanya kita harus waspada. Jangan percaya omongan orang, jangan percaya tipuan orang, jangan percaya tawaran-tawaran menggiurkan gitu. Karena data kita sudah di mereka gitu, dan mereka akan memanfaatkan itu untuk mengeksploitasi kita. Hanya bisa waspada. Hanya bisa waspada saat Anda berdoa. Harus ditagih juga kepada pemerintah. Nah, kalau ada undang-undang PDP, kalau ada komisinya, masyarakat, saya, Mbak Cindy, semuanya gitu, ketika data kita dimanfaatkan orang lain gitu, kita bisa menuntut melalui Komisi Perlindungan Data Pribadi ini, dan My Pertamina, orang-orangnya itu bisa kena pidana denda dan pidana penjara gitu, sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang PDP. Hak kita terlindungi. Betul. Terima kasih Mas Pratama sudah berbagi insight terkait dengan kebocoran data. Sekali lagi ini mengkhawatirkan ya, 44 juta data pelanggan My Pertamina. Terima kasih sudah bersama Indonesia Malam.